sebenarnya apa sih Pak NIFA ini Pak? Kan banyak masyarakat mungkin belum mengenal lebih itu ya. Iya. NIFA ini kira-kira apa, terus fungsinya apa untuk terutama untuk kesehatan ya. Baik, NIFA ini sebenarnya sebuah alat pendeteksi dini. Jadi posisinya itu untuk screening awal. Screening awal adanya potensi penyakit jantung dan pembuluh darah di masa depan atau tidak, seperti itu. Tadi Bapak bilang screening ya. Mungkin kita kan kalau ngeliat screening itu kan seperti apa? Kayak medical check up yang butuh biaya yang tinggi, terus teknis pemeriksaannya banyak. Nah, dibandingkan dengan seperti itu, gambarannya gimana Pak? Iya, memang betul. NIFA ini cocok sesuai di MCU seperti itu, dan tapi untuk penggunaannya sendiri dia sebenarnya cepat, cukup ringkas sebenarnya, dan tidak perlu waktu yang lama karena sifatnya sendiri non invasif. Pemeriksaannya sendiri 5-10 menit. Yang penting secara prosedur itu hanya pasien itu perlu dalam kondisi sehat dan relax seperti itu aja sehingga siap diperiksa. Berarti lebih simpel daripada alat. Apakah alat ini juga apa? Smart alat ini sebenarnya Pak ya? Ini produksi kita katanya, produksi dalam negeri ya. Kalau dibandingkan dengan luar negeri itu padanannya apa Pak kira-kira? Ada alat dari luar negeri yang membandingkan mengukur secara kurang lebih sama gitu, tetapi dia tidak sama persis. Ada beberapa parameter yang beberapa parameter yang di alat luar ada, tapi di NIFA nggak ada, tapi di NIFA ada, di alat luar pun tidak ada, seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan kan ada parameter. Nah, NIFA sendiri ini sebenarnya dalam pemeriksaan itu berapa parameter yang bisa terdeteksi oleh alat NIFA ini? Alat NIFA ini total ada 15 parameter. 15 parameter itu mungkin ada beberapa yang udah familiar di dunia medis. Ada yang kita perkenalkan secara baru. Jadi ini singkatnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien keluarnya 15 parameter itu yang akan menjadi acuan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis atau gimana Pak? Seperti itu ya? Iya, betul. Bisa apa sih Pak dari 15 parameter itu yang artinya yang signifikan lah, yang inilah yang penting untuk pemeriksaan yang harus dilakukan bagi pasien yang melakukan pemeriksaan dari 15 itu mungkin ada beberapa yang Iya, contohnya parameter ABI ya. ABI itu ankle brachial index. Jadi ankle brachial index ini bisa digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa apakah ada indikasi penyumbatan pada badan pasien atau tidak. Oh iya. Begitu, seperti. Jadi dengan melihat hasil ABI dari NIFA, maka dokter bisa merekomendasikan tindakan selanjutnya. Apakah perlu pemeriksaan lain ataupun rekomendasi lainnya, seperti merubah gaya hidup dulu atau langsung ke obat atau sebaiknya seperti itu. Artinya sangat efektif untuk pemeriksaan dini pasien yang akan melakukan pemeriksaan jantung. Betul. Saya pikir ada 15 parameter juga. Ada mungkin boleh jelaskan keunggulan NIFA? Iya. Pertama, NIFA ini mengukur, misalnya tadi mengukur ABI. Mengukur ABI itu ada di 4 lokasi. 4 lokasi tekanan darah, yaitu 2 di tangan dan 2 di kaki. Nah, ini biasanya kalau dibandingkan dengan metode umum yang dilakukan di rumah sakit itu melakukannya satu persatu. Tetapi kalau dengan NIFA bisa 4 sekaligus. Jadi ini adalah untuk mereduksi waktu perbedaan antar titik, pengukuran antar titik, dan juga menjadi lebih cepat secara total.
ini kan sudah ini Pak ya, kalau nggak salah nih mulai dari sosialisasi terus pengenalan produk ini kan sudah mungkin udah setahun lebih Pak ya. Ada nggak Pak Abela respon dari pengguna kali ya, dari pengguna terhadap alat ini, terus misalnya dari user, dari dokter sejauh mana Pak untuk apa dengan Gimana Pak? Kalau ini Ya, jadi ke distributor ya. kita kan sebenarnya punya dari manufaktur itu nggak bisa langsung ke pengguna, jadi harus ada distributor layernya. Iya. Nah, kita punya distributor itu ada PT SMDI dan mereka bekerja sama juga dengan Kimia Farma Trading and Distribution. Oh, ini terlalu. Jadi mereka nanti juga bekerja sama dengan Kimia Farma Diagnostik. Kan ini kan bicara perangkat diagnostik dan sebagainya, preventif. Jadi melalui mereka kita akan bisa menyentuh yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai kardiovaskular screening ini. Jadi yang langsung in touch dengan masyarakat itu adalah perusahaan-perusahaan ini, distributor. Jadi dari kita sendiri itu menyediakan sesuai dengan permintaan dari distributor. Nah, yang 15 parameter tadi itu nanti mungkin kita bisa sampaikan secara ringkas. Cuman memang kita perlu ada semacam dukungan juga dari pemerintah untuk bisa melakukan sosialisasi, karena bagaimanapun ujung tombak dari bagaimana fitur dan benefit NIFA ini sampai kepada masyarakat secara luas itu adalah dengan adanya dukungan dan support dari pemerintah. Karena pemerintah yang punya sampai ke desa-desa gitu, sampai ke pelosok-pelosok seperti puskesmas, ya kan. Nah, itu yang mereka yang kita harapkan bisa menjadi point of reach dari kegunaan NIFA ini kepada masyarakat langsung. Kita tahu kan sebenarnya masyarakat Indonesia ini kan masih sangat rentan terhadap penyakit seperti hipertensi, stroke, diabetes mellitus. Kemudian ya sekarang kalau kita lihat kan kardiovaskular ini kan related dengan semua itu kan. Pembuluh darah ini kan kalau tersumbat atau pembuluhnya keras, nggak lentur gitu kan. Nah, itulah yang membuat menjadi sumber masalah penyakit-penyakit yang tadi itu, itulah ininya. Jadi kalau misalnya NIFA ini ditanyakan apa sih perannya, yaitu mengukur mengenai kelenturan itu dan kelancaran dari flow itu. Jadi itu sebenarnya diukur. Semua 15 parameter itu adalah mengukur kelenturan dan kelancaran itu. Jadi kalau mampet, udah, itu adalah sumber penyakit yang baru terakumulasi mungkin 3 atau 5 tahun ke depan. Itu ya Pak Adi. Jadi seperti itu Pak. Sejauh ini respon dari masyarakat mungkin pengguna Pak ya, berarti ya kan SCMP kan memproduksi ya, masuk ke distributor. Sejauh ini sudah banyak Pak pemesanan kan, selain dari Kimia Farma. Sudah, jadi kita sebenarnya di Jawa Barat udah lumayan ya, udah lebih dari 40 titik. 40 titik ya? 40 titik di mana laboratorium, rumah sakit Pak ya penggunanya? Iya, jadi kayak rumah sakit, kayak misalnya Hasna gitu ya, Hasna Medika gitu ya. Jadi di Jawa Barat kan mereka kan banyak tuh kan. Iya. Ya, kita kan juga pernah sampai ke Palembang kan, ke BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Nah, itu kan sebenarnya udah point of reach sebenarnya. Dan itu semua memang kita nggak terlepas dari dukungan pemerintah juga dan dukungan teman-teman di distributor yang punya networking ke para dokter rumah sakit. Dokter juga ini sangat signifikan perannya, karena bagaimanapun yang langsung kepada pengguna kan dokter ini kan. Dokter ini yang perlu menganjurkan, dan kira-kira setelah ada screening apa yang harus dilakukan tindak lanjut berikutnya secara medis dan klinis, kan itu dokter yang paling pas untuk menyarankan. Makanya pada kegiatan CSR ini kita panggil dokter dari Harkit. Ada dokter Nala dan dokter Ferdinand yang memang itu sangat relevan dengan kebutuhan kita untuk kardiovaskular screening ini. Jadi kalau misalnya ada yang ternyata dari parameter yang diukur oleh timnya Pak Adi di sini bermasalah dengan kelenturan dan kelancaran dari flow darahnya, nah kita langsung anjurkan berbicara atau konsultasi dengan dokter. Nah, dokter nanti yang akan menganjurkan apa yang selanjutnya, mungkin apa, olahraga, banyak minum, atau makanannya diatur,
kemudian istirahatnya lebih banyak, nah kayak gitu-gitu Pak. Nah itu kan dokter lebih pas, lebih kompeten ya untuk menyampaikan itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi flow-nya kita seperti itu. Iya. Kalau Alkes itu kan lebih sulit daripada produk-produk lain ya Pak. Sudah untuk ininya ya, untuk registernya, untuk terus apa Iya. sudah bisa masalah. Ini sudah terpenuhi semua Pak dari BPOM, alatnya untuk dijual di pasar gitu. Sudah. Secara teknis, secara medis, Nah, dia sudah bisa digunakan oleh user ya Pak, misalnya laboratorium, rumah sakit. udah. Ya ini mungkin dari timnya Pak Adi yang membawahi project manajemen dari NIFA. Itu kan kayak misalnya kita ke BPFK misalnya ya. Jadi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Iya. itu kan mereka kan sangat concern dengan kelistrikan misalnya, uji fungsi, Iya. uji produk itu semuanya kalau Iya. nggak melalui itu nggak akan ada Bisa dijual. produk seperti ini bisa sampai kepada pasar, nggak mungkin. Iya. Jadi uji klinis, yaitu Semuanya Pak, ISO, ya itu semuanya kita udah harus lalui dulu Pak. Itu ada belasan persyaratan yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif yang harus kita lolosin dulu. Termasuk CPAKB, cara produksi alat kesehatan yang baik. Iya. Itu yang harus dilakukan. Jadi semua seperti itu. Boleh tahu Pak, tahun lalu bisa misalnya Pak sistem apa dijual atau apa disewa udah berapa unit Pak yang keluar, terus tahun ini targetnya berapa Pak? Kan itu kan diproduksi di sini ya. Skemanya kita sebenarnya per tahun dari sisi target itu 500 unit. Setahun 500 unit ya. 500 dan itu nanti akan kita koordinasikan dengan para distributor. Iya. Sebenarnya distributor ini yang paling untuk kan izin edar ini kan nanti memang dibutuhkan oleh distributor yang kita juga ada punya ya Pak ya. Tetapi mengenai numbers itu nantinya akan kita benar-benar perlu penekanan kepada distributor untuk bisa tercapai lah 500 unit. Tahun ini targetnya bisa dibilang 500 unit. 500 Ya. unit. Tahun lalu realisasi berapa? Belum. Belum keluar nih Pak, laporan keuangan kita nanti kita sampaikan aja. Maksudnya tahun ini ditarget 500 unit. Iya, betul. Nanti kalau bulan Maret laporan keuangan kita kan udah ada tuh nanti yang udah audit ya. Nanti di situ kita sampaikan. Ini kan kerjasama dengan ITB dulunya ya Pak? Untuk penemuan alatnya ini ya, untuk pengembangan alat ininya ya. Mungkin Pak Adi bisa sampaikan mungkin dengan sejarah ini Pak. Jadi dari ITB itu mereka sebagai inventor. Kalau di NIFA ini mereka yang melakukan riset bagaimana untuk sampai mendapatkan hasil pengukuran setiap ini tuh dari tubuh manusia itu bagaimana, apa secara teknologi apa yang harus dilakukan. Jadi perannya ITB di bagian situ, sementara di SCNP itu sebagai yang mendesain alat. Oh, mendesain alat ya. Mendesain alat dan memanufaktur seperti itu. Oke. Posisi. Ya, jadi memang dari ITB itu beserta Asosiasi Perki Pak tahun 2012 inisiasi. 2012. Jadi 2012 sampai 2019 riset itu Riset. udah cukup lama Pak. ITB beserta yang di dulu Pak Ismoyo tokoh Perki Pak, itu yang menginisiasi dan itu dilakukan penelitiannya secara mendalam oleh ITB. Jadi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang dipimpin oleh Ibu Profesor Tati Mengko beserta Pak Richard Mengko dan juga Pak Hasbala dari ITB. Mereka yang melit beserta timnya. Nah, tahun 2019 alat ini kita launching dalam bentuk prototype yang diresmikan atau dibawa oleh Pak Bambang Brojonegoro waktu itu Kepala BRIN, sekaligus juga jadi Menristek di ITB. Nah, setelah itulah baru kita mulai masuk ke fase untuk siap desain dan produksi. Itulah pada sisi ini. Nah, tahun 2023 semua perizinan sudah selesai. Nah, 2024 udah mulailah kita mass production. Itulah Pak. Jadi relatif baru Pak sebenarnya dibanding alat kesehatan yang lain. Dan komunikasi ke Kementerian Kesehatan juga kita gencar di 2023-2024. Ya, artinya kita juga sangat membutuhkan support dan endorse dari pemerintah untuk supaya penetrasi dari alat ini bisa menjaga ke daerah-daerah. Itu sebenarnya.